semuanya dalam keadaan sehat ya. Minggu ini kita mau ibadah pertama kali ya, kembali sekolah minggu setelah kemarin kita libur berapa lama ya kak? Berapa bulan ya kak? Udah lama banget kayaknya, kayak udah kangen ya. Supaya semangat, berarti semua semangat ya. Soalnya kan ini ibadah pertama kita di tahun berapa ini? Tahun berapa kak sekarang? 2021. Kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk, kita berdiri semuanya. Kita mau menyanyikan lagu Bersuka Dalam Tuhan. Sama tepuk tangan ya adik-adik. Musik. Kita mau masuki ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita mau nyanyikan lagu Mari Masuk. Tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas pagi ini kami bisa bangun dengan sehat sempurna. Ya Tuhan, sekarang kami akan melakukan ibadah pertama kami di tahun 2021 ini ya Tuhan. Ya Tuhan, biar Engkaulah yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Biar kami dapat duduk dengan diam dan tenang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita mau mendengarkan firman. Adik-adik ambil sikap berdoa. Kita mempersiapkan hati kita. Kita mau menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita.
baik. Terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini Engkau boleh mempersatukan kami untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Persiapkan hati kami Tuhan, berkati juga Inang Pendeta yang akan memberikan firman. Biar kiranya Bapa, apa yang kami dengar hari ini bisa menjadi buah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Hari ini hari Minggu tanggal 24 Januari 2021. Inilah ibadah kita yang pertama di tahun 2021 ini. Firman Tuhan buat kita di minggu hari ini yaitu dari kitab Ayub pasal yang pertama dari ayat 4 dan ayat 5. Baik, Inang akan bacakan firman Tuhan buat kita semua. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikianlah isi firman Tuhan bagi kita. Adik-adik sekolah minggu, Inang mau menyampaikan tentang Ayub ini, bahwa Ayub ini adalah berasal dari tanah Uz. Ayub sangat terkenal bagi kita, khusus untuk orang-orang Kristen. Di mana yang bisa kita kenal daripada Ayub sendiri? Yang pertama dari kekayaannya. Ya, apa-apa aja kekayaan Ayub. Yang pertama, Ayub itu memiliki 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Berarti semua anak Ayub berjumlah 10 orang itu. Yang kedua, Ayub memiliki 7.000 ekor domba. Dan yang ketiga, Ayub memiliki 3.000 ekor unta. Yang keempat, bahwa Ayub juga memiliki 1.000 ekor lembu. Nah, beserta ditambah dengan budak-budaknya, maka Ayub itu sangat terkenal kaya. Nah, itu yang bisa kita kenal daripada diri Ayub. Apalagi yang bisa kita kenal? Kita boleh mengenal dia dari yang dialami Ayub, yaitu pencobaan-pencobaan yang dialami Ayub. Apa-apa aja pencobaan yang dialami oleh Ayub? Yang pertama, pencobaan yang dialami Ayub itu bahwa semua harta miliknya habis dan tidak ada yang tersisa. Pencobaan yang berikut, yang kedua, bahwa ke-10 anaknya semuanya mati. Anak laki-laki tadi 7, anak perempuan 3, semua mati. Yang ketiga, orang-orang Seba menyerang para penjaganya, lalu mencuri, merampas lembunya,
keledainya yang Ayub sudah miliki. Yang keempat, pencobaan yang dialami oleh Ayub yaitu bahwa petir menyambar dan membuat kebakaran hebat yang membuat semua domba dan penjaga-penjaganya juga mati. Yang kelima, pencobaan yang dialami oleh Ayub bahwa orang-orang Kasdim menyerbu dan merampas unta-unta Ayub dan semua penjaga-penjaganya dibunuh. Yang terakhir, bahwa ketika sedang berpesta, ya, angin ribut bertiup dan merobohkan rumah anak-anaknya dan semuanya mati. Itu yang bisa kita kenal dari pencobaan yang dialami oleh Ayub sendiri. Nah, apalagi yang bisa kita ketahui tentang Ayub? Bahwa Ayub ini adalah seorang yang saleh dan seorang yang jujur. Nah, maka kalau kita melihat dia seorang yang saleh dan seorang yang jujur, ya, sudah kaya, dermawan, saleh, takut akan Tuhan, dan pasti orang tersebut seperti Ayub ini adalah yang dikasihi oleh Tuhan. Maka keteladanan orang yang takut akan Tuhan seperti Ayub ini, dia akan memberitakan tentang kekuasaan, kemahadahsyatan Tuhan itu sendiri. Dan adik-adik sekolah minggu, kalau kita sudah mengenal seseorang seperti Ayub ini yang takut akan Tuhan, maka kita akan mendapati seperti yang ada di dalam diri Ayub, bahwa hidupnya rendah hati, bahwa dia paham hidup yang ada pada dia adalah titipan Tuhan. Maka ketika Tuhan membutuhkannya, dia akan memberikannya. Adik-adik sekolah minggu, apa yang mau Ina sampaikan dengan hal-hal yang sudah kita ketahui tentang Ayub? Nah, pesannya, berusahalah untuk hidup menjadi seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan jauhi akan kejahatan. Nah, untuk firman Tuhan hari ini, kita melihat yang di ayat 4 dan yang ayat 5, maka Ayub menunjukkan sikapnya. Pesta anak-anak Ayub itu adalah merupakan pesta keluarga. Di rumah dengan ayah seperti Ayub, pesta itu jauh dari hal buruk. Namun pikir Ayub, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa. Maka adik-adik sekolah minggu, tiap kali pesta usai, Ayub mempersembahkan korban bakaran. Untuk apa? Untuk menguduskan anak-anaknya. Maka Alkitab tetap mencatat demikianlah yang dilakukan Ayub senantiasa ketika anak-anaknya melakukan pesta tersebut. Apa yang mau kita lihat daripada Ayub? Ternyata yang mau kita lihat di sana bahwa Ayub adalah seorang orang tua yang mengasihi anak-anaknya, yang sadar akan tanggung jawab keselamatan anak-anaknya. Ayub bertanggung jawab terhadap anak-anaknya yang selalu menjaga dan selalu mengambil langkah yang perlu akan hal-hal yang baik terhadap anaknya sendiri. Maka adik-adik sekolah minggu, sikap Ayub ini mengingatkan kita, orang tua, bahwa orang tua
adalah melindungi anak daripada bahaya, kewajiban moral yang tidak boleh ditawar lagi. Mengapa? Karena anak-anak adalah titipan Tuhan kepada orang tua. Maka orang tua yang menerima titipan yang menjadi buah hati Tuhan tersebut, yang dititipkan supaya mendapat berkat, mendapat kasih daripada orang tua. Maka pesan daripada khotbah ini yang pertama, ingat, orang tuamu selalu mengajarkan yang baik dan selalu menjagamu di dalam kasih daripada Tuhan. Yang kedua, baiklah anak-anak yang dititipkan Allah kepada orang tua, jadilah anak yang saleh, yang jujur, dan menjauhkan segala kejahatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu di minggu hari ini, mengingatkan kami supaya kami meneladani sikap Ayub, bahwa Ayub memiliki kesalehan, memiliki kejujuran, kerendahan hati, supaya kami juga menjadi anak-anak sekolah minggu yang jujur, yang saleh, dan menjauhkan diri kami dari segala kejahatan. Demikian juga ya Tuhan, orang tua kami yang sudah Tuhan pilih untuk tempat Tuhan menitipkan kami. Kiranya orang tua kami selalu melindungi kami, menjaga kami, menasehati kami, supaya kami menjadi anak-anak yang saleh, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan menjadi kebanggaan bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Sekarang kita akan menyanyikan lagu untuk penutup ibadah kita. Yesus menginginkan dapur. Musik Bang. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan kami, hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami dan kami berikan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati persembahan kami ini dan ajari kami ya Tuhan untuk memakainya sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami di Gereja HKBP Kebun Jeruk dan di dunia ini. Kami serahkan persembahan kami ini di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan
dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Cukup sekian untuk ibadah kita di minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya Kak. Sementara itu jangan lupa untuk selalu cuci tangan, selalu menjaga jarak, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Oke, sampai ketemu lagi adik-adik. Bye.